Rating sistem selanjutnya adalah LED yang sebagian besar menjadi kiblat dari kebanyakan rating sistem yang ada di dunia ini. LED ini umumnya digunakan di US, di sebagian besar state yang ada di sana, walaupun ada beberapa state yang memang tidak menggunakannya. Dan LED kepanjangannya adalah Leadership in Energy and Environmental Design, yang pertama kali dikembangkan oleh USGBC atau United States Green Building Council pada tahun 1994. Dan pada waktu itu fokusnya hanya di 5 matriks yang meliputi sustainable sites, kemudian water conservation, ada juga energy efficiency, resources and materials, dan yang terakhir adalah IEQ atau Indoor Environment Quality. Saat ini matriks yang menjadi fokus adalah sudah menjadi 9 matriks dengan adanya tambahan location and transportation, kemudian innovation, regional priority, dan juga yang terakhir adalah integrative process. Kata integratif atau integration ini beberapa tahun terakhir itu menjadi isu yang sangat menarik untuk didiskusikan di dalam industri konstruksi di Amerika Serikat. Level atau kualitas dari rating system ini diukur dengan poin, di mana poin 40 sampai 49 itu hanya akan masuk ke kategori certify saja. Kemudian 50 sampai 59 itu silver, 60 sampai 79 itu masuk ke kategori gold, dan yang terakhir yaitu level platinum itu untuk bangunan yang skor LED-nya itu mencapai di atas 80 poin. Adapun kategori dari LED ini meliputi LED for new construction, LED for core and shell, LED for schools, LED for homes, and so forth. Nah, salah satu contoh dari bangunan yang mendapatkan sertifikasi LED ini adalah bangunan Isaac Building atau Interdisciplinary Science and Engineering Building, yang merupakan salah satu bangunan pusat riset di Northeastern University. Ya, bangunan favorit saya sewaktu di kampus. Bangunan ini mendapatkan sertifikasi LED Gold untuk beberapa faktor yang paling menjadi poin adalah kehadiran passive system di dalam bangunan ini yang dapat meminimalisir penggunaan energi dengan adanya atrium yang sangat besar. Dan yang paling menarik adalah bangunan ini di beberapa tahun terakhir setelah dibangun itu memenangkan beberapa penghargaan di 3 tahun terakhir sejak selesai dibangun. Dan informasi selengkapnya itu dapat dilihat di deskripsi di bawah, di mana ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh AIA tentang bangunan ini dan beberapa indikator yang membuat bangunan ini terbaik di dalam performance-nya begitu. Rating sistem selanjutnya adalah BREEAM yang umumnya digunakan di UK atau Inggris, yang dikembangkan sejak tahun 1990 oleh BRE Global. Nah, BREEAM sendiri kepanjangannya adalah Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Panjang banget. BREEAM sendiri terdiri dari beberapa kategori, diantaranya BREEAM Infrastructure atau BREEAM yang memang digunakan untuk New Infrastructure Projects. Kemudian ada juga BREEAM Communities, ada BREEAM New Construction, BREEAM in Use, dan yang terakhir adalah BREEAM Refurbishment and Fit Out for Non-Domestic Building and Refurbishment. Adapun metrik atau indikator yang digunakan yang diukur di dalam BREEAM ini tidak berbeda jauh dengan CASB dan juga LED. Namun pada indikator BREEAM ini ada yang namanya indikator polusi yang diukur. Nah, rating sistem ini juga tidak menggunakan dokumentasi seperti rating sistem yang lain, dan justru langsung ke tahap verifikasi dan juga proses sertifikasi dari bangunan itu sendiri. Level rating system yang digunakan adalah acceptable atau in use sim only to pass pada level cukup dengan skor di atas 30, kemudian good itu di atas, jika skornya di atas 40, lebih dari atau sama dengan 45 poin, kemudian very good sama dengan 55 atau di atasnya, dan yang terakhir adalah excellent to outstanding yang berada di atas 75 poin, yang diukur dengan menggunakan bintang dan juga merupakan hasil akumulasi dari perhitungan yang ada. Terdapat BREEAM Assessor untuk menguji kelayakan rating sistem ini terhadap sebuah bangunan. Salah satu contoh studi kasus dari bangunan yang mendapatkan sertifikat BREEAM di level outstanding adalah Central Bank of Ireland,
Dan bangunan ini mencapai skor hampir 90% untuk kategori energy consumption, pollution, dan juga transportation. Ya, sebelum lanjut silakan dinikmati dulu seperti biasanya video pemandangan di Amerika yang sudah saya ambil sewaktu berada di Amerika kemarin. Selamat menikmati.